إلى بهديه بسلف الصالح الأرواح ولنا ولكم أمتنا أمتكم وأمات المسلمين خاصة سيدنا محمد أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسجدنا وأن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ويفقهنا في الدين ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرشدنا ودليل أن الله سبحانه وتعالى يجمل حولنا ويحسن أخلاقنا وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا في ديوان السادة العلماء والسادة الأولياء والسادة الأولياء والصلحاء والنجباء والأحسن صالحين في ذنوبنا ومن قصدهم قصدنا وطلبهم طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita setelah libur Ramadan dan Syawal. Alhamdulillah, ngaji malam Rabu di Masjid An-Nur ini kita sambung kembali 2 minggu sekali, yang kita membaca sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji tentang sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya, kemudian kebiasaannya, supaya kita lebih kenal sama Nabi kita, lebih kenal kepada Rasul kita, manusia yang melalui perantaranya kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beruntung. Karena kalau nggak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita nggak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak tahu. Ojo maneh ngomong caranya sholat, kenal Allah aja kita nggak mungkin tahu kalau nggak diajari sama Rasulullah. Jangankan caranya kita untuk berzikir, caranya kita untuk misalnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bahwasanya zat yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laula Muhammad mahtadaina. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak akan dapat hidayah. Seandainya nggak karena Rasulullah SAW, kita nggak akan dapat petunjuk. Siapa yang ngasih tahu kita bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah. Siapa yang ngajari kita bahwasanya ini perbuatan baik, terpuji, ini perbuatan yang nggak baik? Siapa kalau bukan Rasulullah SAW? Oleh karena itu penting bagi kita untuk kenal siapa sih orang yang sudah ngajarkan kita macam-macam ini, gimana kehidupannya. Gimana dulu beliau ketika sebelum jadi nabi, ketika setelah jadi nabi, perjuangannya beliau dalam mendakwahkan agama Islam ini bagaimana. Supaya kita lebih kenal sama Rasulullah, lebih dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dekat sama Rasulullah, lebih kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah terakhir kita bahas tentang sebelum kelahirannya Rasulullah, tentang tahun gajah. Kenapa kok disebut tahunnya Nabi Muhammad itu tahun kelahirannya Nabi dikatakan tahun gajah? Kenapa? Karena di situ sudah diterangkan ada penyerbuan pasukan gajah
yang dipimpin oleh Raja Abroha dari Habasyah untuk menyerbu kota Mekah karena hasud, iri. Ya, dia iri. Kok wong-wong itu kabeh menuju ke kota Mekah. Kenapa mereka ke kota Mekah semuanya? Tawaf di Ka'bah. Ndak terima, akhirnya gawe Ka'bah tandingan. Gawe Ka'bah tandingan gak payu. Ka'bahnya enggak laku. Akhirnya pegel kepingin ngerobohno Ka'bah. Nah, sampai di situ dihadap sama Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Nah, kemudian Abdul Muthalib ditahan ontanya, yang diminta onta bukan keamanan daripada Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, inna lihadzal bait rabban yahmi. Kalau Ka'bah ini sudah ada Tuhannya, sudah ada yang punya, yaitu Allah. Tidak perlu tak tunggu, tidak perlu tak jaga. Tapi kalau aku ini yang punya onta, ya aku yang ngurusi unta. Akhirnya Allah turunkan batu-batu di situ. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al lahu kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Aku turunkan burung-burung ababil yang membawa tarmihim bihijaratin min sijil, dilempar pakai batu-batu yang dari api neraka. Tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, pada tahun itu belum ada tahun yang sampai ke Arab ketika itu. Jadi hitungan tahun Masehi sudah ada. Hitungan tahun Masehi sudah ada. Artinya tahun Masehi sudah berjalan, karena Masehi itu dari kata Masihi. Masih itu aslinya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Masihi itu diperingati dimulai dari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi kalau sekarang tahun 2023 Masehi, berarti 2023 dari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu namanya tahun Masehi. Lek bahasa Inggrisnya niku BC biasanya, atau itu bukan before century, itu before Christ. Nah, sebelum Christmas, sebelum kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada tahun sebelum Masehi, ada setelah Masehi. Tapi penanggalan Masehi itu belum masuk ke Arab. Jadi orang Arab masih tidak mengenal penanggalan Masehi waktu itu. Mereka memperingati tahun dari kejadian-kejadian yang populer di tahun itu. Tahun itu ada kejadian apa? Ada kejadian apa tahun itu? Oh, yang besar tahun ini misalnya ada pembangunan Ka'bah, yaitu dikatakan tahun pembangunan Ka'bah. Oh, tahun itu ada paceklik yang panjang, ya dikatakan tahun itu tahun paceklik. Tahun misalnya di situ ada banjir, misalnya, ya dikatakan tahun banjir. Jadi sesuai kejadian yang populer di tahun itu. Tahun kelahirannya Nabi yang paling terkenal kejadiannya tahun itu adalah tahun kejadian diserbunya Makkah oleh pasukan gajah. Nah, disebut tahun gajah karena sebab itu. Tapi kalau bulan mereka mengenal. Lek bulan ya ono. Ya, bulan setiap bulan ada jumlahnya sama 12 bulan. Ada Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan seterusnya. Itu mereka sudah ada. Cuman tahunnya gak ono. Lek bulannya ada. Jadi tahunnya enggak ada. Awal tahunnya juga sama Muharram. Awal tahunnya juga sama Muharram. Mereka tahu tahun barunya mereka itu Muharram. Cuman tahun 1, tahun 2, tahun 3
itu nggak ada. Nah, baru nanti ketika kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab ditentukan tahun pertama itu dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan lahirannya Rasulullah? Nah, ketika sudah Aminah itu hamil sudah 9 bulan, sudah hampir melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin besar kandungannya, ya, beliau Aminah itu tinggal di rumahnya Bani Hashim, di rumah Abdul Muttalib. Sedangkan ayah beliau Abdullah sudah meninggal, sudah wafat. Di malam itu dikatakan malam itu malam yang mulia. Malam itu ketika itu malam tenang gitu. Tidak ada petir, tidak ada gemuruh, tidak ada ini. Menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Tapi di langit, di arasnya Allah ketika itu lagi gemuruh karena menyambut kehadirannya Rasulullah SAW. Di sama'id dunia, di langit dunia tenang. Ya, di langit dunia, langitnya kita ini tenang, nggak ada apa-apa. Tapi di langit, di arasnya malaikat itu lagi goncang. Ya, dikatakan wadajjatil malaikatu tahlilan wa damjidan wastighfar. Kenapa? Para malaikat semuanya mengucap tahlil, istighfar, subhanallah, menyambut kelahirannya Rasulullah SAW ketika itu. Nah, dan banyak kejadian-kejadian di malam kelahiran Rasulullah SAW itu gharaib, keanehan-keanehan. Jadi ada keistimewaan-keistimewaan nyambut hari lahirnya Rasulullah. Karena memang hari lahirnya Rasulullah itu hari yang mulia. Bahkan katanya Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah itu disebutkan malam kelahiran Rasulullah itu lebih afdol bahkan daripada Lailatul Qadar. Bahkan lebih afdol daripada malam diturunkannya Al-Quran, yaitu malam dilahirkannya Rasulullah SAW. Apa kejadian-kejadian yang aneh? Di antaranya yaitu bahwasanya ketika kelahiran Rasulullah SAW dan juga mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah lahir itu bukan kelahiran biasa, walaupun ada beberapa yang poin yang biasa, kayak misalnya Rasulullah hamil dikandung 9 bulan, sama kayak yang lainnya. Ya, 9 bulan. Kemudian ada bapak, ada ibunya, sama kayak manusia yang lain. Kalau Nabi Isa kan nggak ada bapaknya, ya, langsung Nabi Isa bin Maryam. Tapi seperti manusia biasa. Tapi di sisi lain ada keistimewaan. Dikatakan Sayyidah Aminah ketika hamil Rasulullah itu nggak merasakan berat sama sekali. Nah, kemudian wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan, ya, makhulan maktu asurrah. Rasulullah itu lahir dalam keadaan makhtun, sudah dikhitan, wis disunat. Ya, jadi lahir Rasulullah itu sudah dalam keadaan disunat, bersih. Makhulan, bahkan Rasulullah lahir itu sudah pakai celak. Jadi bayi Nabi ku lahir procot ganteng, wis sunat, kemudian celaan, maktu asurrah, pusarnya sudah cuplak, sudah copok. Nah, jadi pusarnya sudah coplok. Jadi orang gendong itu ndak risih. Apa ndak tahu ndelok bayi lek si ono ya. Nah, udeli hari-hari ini ya, apalagi itu kan kayak risih gitu ya, wedi gitu ya, jijik mungkin ya. Tapi Rasulullah SAW tidak, lahir bersih, sudah disunat, kemudian pusarnya sudah lepas, kemudian juga dalam keadaan makhulan, pakai celak Rasulullah SAW. Ya. Sajidan, syakiran, hamidan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika lahir itu, kata Sayyidah Aminah, dalam keadaan sujud. Jadi keluar dari rahim Aminah itu keluar mengkurap sujud Rasulullah SAW. Ya, mengkurap dalam keadaan sujud.
Kemudian rafi'al yadayhi, mengangkat tangannya. Ya. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama. Ketika Rasulullah SAW lahir kemudian mengangkat pandangannya ke langit. Tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika rafi ila anna lahu syarafan ala majduhu. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya itu tinggi di dunia maupun di langit. Ini lahir, sujud, kemudian mengangkat tangannya ke langit. Sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut itu ada sukutu asnam, robohnya berhala-berhala yang ada di Mekah. Jadi Ka'bah waktu itu dikuasai sama orang-orang kafir Quraisy. Mereka banyak menyembah berhala. Berhala itu ya berhala ya, patung-patung gitu. Nah, patung-patung. Ketika malam kelahirannya Rasulullah SAW itu berhala-berhala yang jumlahnya 300 lebih semuanya jatuh tersungkur. Hatta yang besar, Manat, Hubal, Lata itu semuanya jatuh, pecah, nunduk semuanya. Awalu fadilatil mu'jizat bi khumuti nari farisa wa suqutish syurafat. Pertama mukjizatnya Rasulullah SAW itu adalah suquti syurafat. Jadi berhala-berhala sesembahan itu semuanya jatuh, pecah semuanya. Nunjukkan apa? Nunjukkan bahwasanya manusia yang sekarang malam hari ini lahir ini akan membawa agama tauhid yang akan menghancurkan berhala-berhala ini. Dan terbukti ketika Fathu Makkah Rasulullah SAW memecah berhala-berhala semuanya. Kemudian wa khumudinari Faris, di malam kelahiran Rasulullah SAW ketika itu di Persia. Ya, Persia itu kalau sekarang daerah Iran, Irak itu sebagian Iran ya, Iran, Afghanistan itu namanya Persia kalau dulu. Faris itu agamanya mereka, teologinya mereka itu nyembah api, agamanya Majusi. Jadi api disembah. Kenapa? Api ini yang memberikan kehidupan dari mereka. Lek gak ono api gak iso masak. Kalau nggak ada api ya nggak bisa makan. Kalau nggak ada api, kalau malam kedinginan. Kalau nggak ada api, nggak ada penerangan. Berarti api ini sumber kehidupan. Berarti api ini berhak untuk disembah, jare wong Majusi. Dan mereka di tempatnya mereka ada namanya api abadi. Ya, lam tukhmat alaf sana, tidak pernah padam selama lebih daripada 1000 tahun. Ono api abadi. Dan di Indonesia ono, jare ya, di Madura jare ya. Ya. Cuma gak disembah ya. Digawe bakar jagung di kono. Nah, lebih di versi ini itu apinya disembah karena dianggap sakral ini. Gak tahu mati gini nih. Tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun bahkan tidak pernah mati, disembah. Loh kok tepat malam kelahirannya Rasulullah SAW itu api yang tidak pernah padam. Tunjukkan apa? Ini malam lahir seseorang anak yang akan membawa tauhid. Agama-agama yang lain yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala semuanya ditunjukkan bahwasanya nggak ada kuasa di malam hari itu. Kemudian juga di daerah Irak itu ada satu danau namanya sawah. Itu sawah ya, sawah. Lek jari Burda itu wasa'a sawat apa? Wasa'a sa'at an buhairatuha warudda wariduha. Apa di Burda itu? Wasa'a sawata an ghaddat buhairatuha warudda wariduha bil ghaidhi hina dhami. Ya, karena saya hafal Burda ini. Karena saya hafal Burda. Burdaya maula ya salam bi amin tadzakuri ta ya apa di pojok jangkep ya. Amin tadzak amhabatir langsung ya rabbi bil wis.
Itu burda itu apik, burda. Isinya itu jelaskan tentang pujian sama Rasulullah. Katakan wasa asawata an ghadat buhairatuha. Ketika lahirnya Rasulullah SAW itu bahkan ada satu danau di daerah Irak itu sat banyune. Tiba-tiba moro-moro sat. Gak ono banjir, gak ono bocor, gak ono apa moro-moro banyune asat, entek ricik banyune. Kemudian mankusul karasil muluk, ketika malam kelahirannya Rasulullah SAW di tempat yang lain, kursi-kursinya raja, singgasananya raja, ada raja Persia, kemudian ada raja Kaisar. Kaisar itu di Romawi. Ya, rajanya namanya Herakl kalau zamannya Nabi. Baik cari sampean mojo ndek ngajine di internet Hercules. Ya, Herakl. Namanya Kaisar. Lebih apa? Sejarah itu apa namanya? Caesar. Ya. Anak Caesar anak normal, ya. Itu singgasananya ya, singgasananya raja itu ketika lahirnya Rasulullah malik kabeh. Ya, gak ono gempa, gak ono angin, tiba-tiba semuanya malik. Sampai raja Roma ketika itu manggil apa? Manggil pendeta-pendetanya. Jadi dukun-dukunnya. Penasehatnya dipanggil, tokoh-tokoh agamanya semuanya dipanggil aja. Lho ono apa iki ya, kok singgasananya saya itu kok moro-moro malik. Kemudian beberapa hari sebelumnya ya, dia ini mimpi bahwasanya akan menguasai ya, muncul seorang seperti raja yang dia lahir daripada orang yang disunat. Nah, lahir daripada daerah orang yang disunat. Ya, ini raja yang disunat. Ditakoni, apa iki? Takwilane apa? Tafsir mimpine apa iki? Akhirnya ditanyakan, ya ditanya aja, dicari. Daerah mana yang punya adat kebiasaan anak-anaknya itu disunat? Oh, Yahudi. Yahudi itu sunat, ya Yahudi itu sunat. Tapi lek Romawi orang Barat itu tidak sunat. Jadi disunat. Mungkin Yahudi mungkin. Cuman ada kabar enggak orang Yahudi ada kejadian enggak? Oh enggak ada. Ternyata setelah berapa tahun ya, yang disunat yang dimaksud ini adalah kaum Arab ketika itu karena Arab punya tradisi disunat. Itu singgasananya raja semuanya apa? Semuanya jungkir kabeh. Wa hujibatis syayatin, dan setan-setan ketika itu ditutup. Maksudnya, jadi setan itu dulu sampai sekarang itu nyari info bocoran dari langit. Nyari info bocoran dari langit. Sampai baca surat jin. Itu disebutkan wa kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Setan itu nunggu kabar-kabar bocoran dari langit. Semua kan takdirnya kita kan kabeh di langit. Ada namanya Lauhil Mahfuz. Nah, catatan amal sampean kabeh iku wis ana di langit. Nah, setan ini ngintip atau inceng-inceng ngenteni kabar be ana bocoran. Nah, nanti bocorannya setan itu dibisikkan ke telinga-telinganya peramal, dukun-dukun gitu. Makanya kadang-kadang dukun itu omongannya tepat. Sampeyan ojo yakin, berarti sakti dukun iki iso ngeramal. Nah, itu bocoran dari setan. Makanya pas karo dukune misalnya ya, takoni setane, ya apa kabar iki? Ya diawur. Makanya kadang-kadang gak tepak tapi bisa percaya. Nah, wis engko iki ono ngene wis aja percaya. Kok tepak tapi aku pengen pira tepak titis. Ngene. Ya iku ketepaan. Ketepaan. Ketepaan bocorane tepak.
Ditakoni misalnya sing menang sapa misalnya. City apa Inter misalnya ya. Karo ya. Misalnya. Kok tepak misalnya nomornya tepak, yo ketepaan. Ya, ketepaan ero final Liga Champions yang menang sapa misalnya. Nah, ketika lahirnya Rasulullah SAW itu informasi itu tertutup semuanya. Setan tidak bisa. Faman yastami'il ana, kalau sekarang kata setan tidak bisa. Sejak kelahirannya Rasulullah sama sekali tidak bisa. Nah, sama sekali nggak bisa. Bahkan ya, dilempari oleh nujum, oleh bintang-bintang setan ketika itu. Itu malam kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di tahun kelahirannya Rasulullah SAW, fama min hamilin hamalat fi dalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam. Tahun kelahirannya Rasulullah, semua kabeh wong sing meteng ketika itu, semua perempuan di Makkah ketika itu ya, dan di Arab ya, ketika itu yang hamil di tahun itu semuanya laki, tidak ada perempuan. Jadi bayi kabeh sing meteng tahun itu semuanya laki, nggak ada yang perempuan. Wa min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Kenapa? Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wis pasti wis. Ana kok meteng tahun kapan? Oh, mesti lanang. Jadi sak pantarane Nabi gak ana sing wedok. Pasti semuanya lah laki. Karomatan lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau sudah mau melahirkan, ya, dipanggil bidan. Nah, bidannya yang bantu persalinannya itu ada Asy-Syafa, namanya Syafa. Itu ibunya Abdurrahman bin Auf. Ya, yang kedua adalah ibunya Utsman bin As. Ada dua orang yang bantu kelahirannya Rasulullah SAW. Ya, fahadarat bitawum apa? Ketika Abdurrahman bin Auf an ummihi Syafa'i ya, radhiyallahu taala anha, di maulid itu dikatakan riwayat daripada Abdurrahman bin Auf dari ibunya yang bernama Syafa'. Jadi Syafa' itu atau Syifa itu bantu kelahirannya Rasulullah, bidan gitu. Nah, kemudian di kelahiran itu dikatakan, katanya si Syafa' itu ketika Rasulullah SAW itu lahir, an ummi Syafa'i radhiyallahu taala anha qalat lamma waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a ala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqul aina dhahabta bi. Itu ketika lahir langsung ada cahaya, yang cahaya itu menerangi mulai ufuk timur sampai ufuk barat. Jadi dari bayinya Rasulullah itu keluar cahaya yang menerangi mulai ufuk timur sampai ufuk barat. Dan di kelahirannya Rasulullah SAW itu dikatakan fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain. Ya, lek maca huril ain. Lek maca huril ain. Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu wa ma'ahuma minal huril ain. Ya. Ketika malam kelahirannya Rasulullah, ketika itu yang hadir di situ dua bidan, dua yang bantu, Syafa' sama ibunya Utsman bin As. Kemudian juga min ahlil ghaib, dari orang-orang ghaib. Siapa? Ada dua. Yang pertama Maryam. Maryam ini ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah siapa? Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istri daripada Fir'aun. Dua orang ini hadir ketika Rasulullah SAW lahir. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, kenapa kok dua orang ini yang hadir? Apa kok tidak yang lain? Kenapa kok tidak yang lain? Kok cuma dua orang ini? Ada riwayat juga yang nambahi juga Sayyidatina Sarah, istri Nabi Ibrahim. Kalau Sarah jelas masih ibunya Nabi, ibu tirinya Nabi. Jadi ketemu kan mbah tirinya Nabi. Nabi turunannya Nabi Ibrahim punya istri Sarah. Berarti Sarah ini nenek tirinya Rasulullah. Jelas kalau itu. Nah, kalau ini
Maryam sama Asia ini apa hubungannya sama Rasulullah? Kok hadir ketika Rasulullah lahir? Kok dihadirkan sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal bukan kerabat, lah kelihatan auratnya Rasulullah. Rasulullah kan lahir telanjang. Ya, masuk lahir katanya pakai baju, kan enggak? Berarti kan kelihatan auratnya Rasulullah. Kata ulama, ada dalalah ya ala annahuma, bahwasanya keduanya ini Asia istri Fir'aun dan juga Maryam ya bintu Imran atau Ummu Isa, ibunya Isa, nanti akan menjadi istrinya Rasulullah SAW di surga. Jadi nanti akan dikawin sama Rasulullah SAW di surga. Jadi istrinya Nabi nanti ada di surga. Oleh karena itu dihadirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ahuma minal huril 'ain, dan juga beberapa bidadari yang bantu. Ya, jadi yang bantu persalinannya itu bukan lulusan akbit ya. Itu perawat itu langsung yang bantu ini bidadari. Yang bantu juga adalah perempuan surga. Semuanya ini menunjukkan bahwasanya kelahiran Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang mulia. Oleh karena itu ya, kita ini penting untuk mengenal kelahirannya Rasulullah. Penting juga untuk memperingati kelahirannya Rasulullah. Karena kelahirannya Rasulullah itu bukan kelahiran yang biasa. Jangan disamakan hari lahirnya Rasulullah sama hari lahirnya kita. Jangan disamakan hari lahirnya Rasulullah sama hari lahirnya anak-anak kita. Oleh karena itu, apakah perlu kita ini merayakan kelahirannya Rasulullah? Ya jelas. Wong alam semesta aja merayakan nggak kelahirannya Rasulullah. Langit merayakan. Wadajjatil malaikatu, malaikat merayakan. Alam semesta merayakan, bidadari turun, malaikat Allah Subhanahu wa taala tuh turun. Kok kita umatnya Nabi Muhammad, orang yang diajar sama Rasulullah SAW, orang yang dibantu mendapatkan hidayah melalui perantara Rasulullah, kok tidak mau memperingati maulidnya Nabi? Kok tidak mau misalnya membaca sejarahnya Rasulullah SAW? Ini deh, ya, ini manusia bukan manusia biasa ini. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kelahirannya Rasulullah SAW sedemikian rupa untuk memuliakan Rasulullah SAW. Jadi ini bukan manusia biasa. Ya, kalau hari lahirnya anak kita atau hari lahirnya kita buat perayaan, loh kenapa hari lahirnya Rasulullah SAW kok kita nggak buat perayaan? Ya. Insyaallah nanti dilanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang radha'uhu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui. Ya, wallahu a'lam bishawab.